Pria itu secara tidak sengaja menginjak ranjau darat. Ia dengan baik hati mengingatkan rekan satu timnya, namun rekan satu timnya keliru mengira bahwa pria itu sedang bercanda dan terus berjalan dengan gegabah di padang pasir. Hasilnya di detik berikutnya, pria itu langsung terpana oleh pemandangan di depannya, tetapi ia tidak punya waktu untuk merasa sedih untuk rekan satu timnya karena ada ranjau darat di bawah kakinya. Hal yang lebih penting saat ini adalah mencari cara untuk melarikan diri dengan cepat. Jika tidak, ia akan segera hancur berkeping-keping. Maka ia pun segera menyesuaikan suasana hatinya, lalu berjongkok dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangannya. Dia menusukkan belati itu ke pasir dan tak diragukan lagi bahwa suara benturan logam yang tajam memberitahunya bahwa itu adalah ranjau darat. Lebih parahnya lagi, sebelum pria itu bisa pulih, badai pasir besar tiba-tiba menghantamnya. Melihat hal itu, pria itu pun segera menutup mulut dan hidungnya dengan kain kasa, lalu menancapkan senapan unuknya ke dalam pasir guna menstabilkan pusat gravitasi. Sebab jika ia kehilangan keseimbangan, ia dapat memicu ranjau darat kapan saja dan terlempar di tempat. Untungnya badai pasir itu tidak berlangsung lama dan pria itu cukup beruntung untuk lolos, tetapi ia tidak berani menurunkan kewaspadaannya karena tidak seorang pun tahu hal-hal buruk apa yang akan dihadapinya. Tak lama kemudian sehari penuh berlalu dan pria itu telah menghabiskan semua air yang dibawanya, ditambah lagi dengan suhu tinggi di padang pasir yang mencapai lebih dari 50 derajat. Pria itu segera disiksa hingga hampir pingsan. Dalam keputusasaan, pria itu malah mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dirinya sendiri dengan tujuan untuk mengakhiri pengalaman tragis ini. Tanpa diduga, dia tiba-tiba menemukan sesuatu pada saat ini. Dia melihat seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh darinya dan berjalan ke arah lelaki itu dengan langkah-langkah aneh. Dia langsung menyimpulkan bahwa lelaki itu pasti tahu lokasi ranjau darat itu, jadi dia buru-buru meminta bantuan. Tetapi lelaki tua itu memberi isyarat agar pria itu mengambil langkah berani ke depan. Pria itu sangat marah karena ada ranjau darat di bawah kakinya. Bukankah itu seperti mencoba bunuh diri jika dia melangkah maju? Orang tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, pria itu hampir mati kehausan. Sarafnya mulai tidak teratur dan dia hampir pingsan. Pada saat kritis, lelaki tua itu muncul lagi dan membantunya menginjak ranjau darat. Saat itu, lelaki itu terkejut ketika mengetahui bahwa kaki kanan lelaki tua itu sebenarnya adalah kaki palsu dari kayu. Melalui komunikasi, ia mengetahui bahwa lelaki tua itu juga pernah menginjak ranjau darat beberapa tahun lalu, tetapi dia mengambil langkah maju yang berani. Meskipun ia kehilangan kakinya, ia mendapatkan kembali kebebasan dan kehidupannya. Pria itu perlahan mengerti apa yang dimaksudkan orang tua itu. Dia dengan tegas menggerakkan kaki kirinya menjauh dari ranjau darat. Namun anehnya, ranjau darat di bawah kakinya tidak meledak. Lalu dengan hati-hati ia mengikis pasir di atasnya dan mengeluarkan untuk melihatnya, hanya untuk mengetahui bahwa yang menjebaknya bukanlah ranjau darat melainkan kaleng. Ia menangis karena melihat mainan prajurit, seakan-akan mainan itu mengingatkan bahwa ia adalah seorang prajurit yang penuh keberanian. Tetapi bahkan jika ia gagal, ia harus berani mengambil langkah berikutnya.